Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum jami'an fi qanati Pondok Belajar. Insyaallah fi hadhihi al-fursa al-thaminah sanata'allamu ad-durus atau sanata'allamu dars al-lughati al-arabiyyah wa insyaallah aidan sanuwasilu ma qad bayanna atau syarahna fi al-liqa al-madhi. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kembali lagi bersama kami di Pondok Belajar bahasa Arab mudah dan praktis. Di pertemuan yang lalu teman-teman, kita membahas tentang bahwasanya kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah al-ism, ya, al-ism. Kemudian yang kedua atau kita istilahkan dengan kata benda. Kemudian yang kedua kita namakan dengan fi'il atau kata kerja atau al-fi'lu, dan yang ketiga adalah al-harfu. Nah, di pekan lalu atau di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita membahas bahwasanya kita sudah menjelaskan tentang apa yang dinamakan dengan isim, ya. Isim itu adalah kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab Nahwul Wadhih. Jadi setiap lafaz yang dia, ya, digunakan untuk menamakan sesuatu, seperti menamakan manusia, hewan, tumbuhan, tanaman, benda mati dan semisalnya, dan itu kita namakan dengan isim. Nah, atau dalam beberapa definisi yang lainnya madalla ala ma'nan fi nafsih yani ghairu muqtarinin bi zaman, atau ada yang dia setiap lafaz yang memiliki makna tertentu dan dia tidak berkaitan dengan waktu. Contoh, kita bisa ambil kata-kata insanun. Insanun ini artinya kan manusia. Misalkan Ibrahim ini kan manusia. Ibrahim. Nah, kita sudah mengetahui dia memiliki makna bahwasanya dia seseorang, gitu ya. Dan dia tidak berkaitan dengan waktu, tentunya tidak dikerjakan sesuatu pada sekarang atau akan datang. Maka itu dinamakan dengan isim. Nah, oleh karenanya teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita bisa membedakan antara isim, fi'il dengan harf, gitu ya. Di antaranya adalah kita akan mengetahui min alamatil ismi, ya. Ada beberapa tanda. Ada tanda-tanda di dalam kata isim itu seperti apa? Ada tandanya. Min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim itu atau alamatnya yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bahwasanya kata tersebut adalah kata golongan isim, gitu ya teman-teman. Itu ada beberapa. Yang pertama adalah al-jar, ya, al-jar. Kemudian at-tanwin, ada tanwin. Yang kemudian nida. Yang ketiga ada al-ta'rif. Yang keempat ada isnad. Nah, ini kami sedikit saja ya teman-teman, hanya memberikan contoh yang simpel saja, yang mudah kita tidak kita jabarkan secara panjang, tapi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Ini kami ambilkan dari kitabnya Imam Ibnu Malik. Qala al-Imam Ibnu Malik fi alfiyatihi, yani bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin ismi tamyizun hasal. Maka di sini yang pertama tanda kalau isim itu senantiasa biasanya al-jar. Al-jar itu istilah yang kita gunakan untuk dia posisinya sebagai berharokat, diantaranya tandanya adalah kasroh. Tandanya kasroh. Contoh kita lihat marartu birojulin. Marartu birojulin, saya melewati seseorang, gitu ya. Lihat kata rojulin, pada dasarnya kata isim itu kan dia berharokat tanwin. Nah, ini nanti ya, rosu misalkan rojulun, gitu ya, rojulun dasarnya kan gitu ya, untuk tanda yang kedua. Nah, karena dia didahului dengan huruf ba, yang mana ba termasuk huruful jar, huruf yang dia tujurru ma ba'dah, yaitu yang mengkasrohkan setelahnya kata isim, maka dia berharokat kasroh. Maka marartu birajulin, ya,
Atau biasa ada diistilahkan juga dalam kitabnya Imam Al-Ajrumi, yaitu beliau mengatakan apa, bil khafdi, ya, dengan khafd. Istilah lainnya adalah khafd, ya, khafd. Ya, maka bil jarri wa ya, kemudian yang pertama berarti kalau kata tersebut berharokat kasrah, maka kita bisa kategorikan dia kata isim. Contoh di dalam Al-Qur'an, misalkan kita melihat gitu ya, ada nggak yang dia berharokat kasrah, misalkan lah ya, nih misalkan lafal alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya, alhamdulillahi. Nah di sini kan lillahi, awalnya dia dihadiri lillah, lafal Allah didahului dengan huruf lam, yang lam termasuk huruf jar. Nanti awalnya kan Allahu, karena didahului ini lafzul jalalah majrurun bilam wa alamatu jarhi kasratun zahiratun ala akhiri, yang 5 tandanya kelihatan di akhirnya. Kemudian tanda yang kedua bahwasanya kata tersebut itu adalah isim, adalah dia berharokat tanwin. Tanwin itu apa? Nunun sakinatun talhaqu akhiral ismi lafdhan la taqdir, lafdhan la kitabatan. Yaitu tanwin pada dasarnya adalah nun yang berada di akhir, maaf, bunyi nun yang dibaca tapi tidak dituliskan. Misalnya kitabun, misalkan kalau kita tulis dengan kata kitabun dengan nun pun bunyinya sama. Nah, ya, maka tanwin itu adalah bunyi nun yang dilafadzkan tapi tidak. Maka kalau ada kata di dalam Al-Qur'an kita lihat itu adanya tanwin, contoh dalam Al-Qur'an gitu ya. Apa kira-kira yang bisa kita ambil teman-teman? Nah, kalau misalnya qul a'udzu birabbin nasi, itu tadi kan masuk awal. Misalnya misalkan fi tadlilin, atau bisa rajulin juga tanwin, sama saja bisa ya, termasuk ya. Misalkan di sini kita ambil contohnya kitabun, ya, kitabun. Nah misalkan wa arsala alaihim tayran, kata tayran karena dia berharakat 2 kan teman-teman ya, wa arsala alaihim dalam surah Al-Fil tayran ababil gitu ya, tayran, maka dia termasuk isim karena dia berharakat tanwin. Kemudian tanda yang ketiga biasanya kalau dia dimasuki dengan ya unnida, ya yang menunjukkan dia untuk memanggil. Ya di sini ya sebagai harfun nidanya, ya Muhammad sebagai munada yang dipanggil. Ya Muhammad, ketika kita misal manggil. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu dan semisalnya. Tapi di situ misalnya ya ayyuhal kafirun gitu ya. Ya ayyuhal kafirun. Kemudian selanjutnya yaitu kata yang dimasuki dengan huruf al. Al itu alif lam ta'rif, yaitu yang menunjukkan ya dia menjadi ma'rifah katanya. Ya, misalkan di sini kata kitabun ya teman-teman, kitabun dimasuki dengan al, maka berubah cara penulisannya al kitabu. Maka semisalkan kalau ada tanwin dimasuki dengan al, tanwinnya hilang, tinggal dhammah saja, maka menjadi al-kitabu. Ini salah ya teman-teman, bukan al-kitabun tapi al-kitabu. Kemudian yang terakhir al-isnad, ya, itu adalah kita idhafatu syai'in ila syai' atau isnadu syai'in ila syai'in. Masalan kita ini kan Muhammadun waqifun, Muhammad berdiri ya, Muhammad berdiri, atau misalkan qoma Muhammadun, Muhammad berdiri. Kalau di sini ya sama waqifun juga berdiri. Misalkan begini teman-teman, kita menyandarkan kata waqifun kepada Muhammad, yaitu sifat iqamah, yaitu sifatul qiyam atau sifatul madza di sini sifatul waqaf ya, atau sifatul qiyam, yakni asnadnaha ila Muhammad, ya kita menyandarkan sifat qiyam itu miliknya Muhammad, maka dinamakan dengan isnad ya. Maka kenapa? Karena sifat waqif tadi disandarkan kepada Muhammad. Dalilnya tadi kami ambilkan dari kitab, yaitu Imam Malik dalam Alfiyahnya, Alfiyah Ibn Malik. Bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin ismi tamyizun hasal. Jadi ada 5, 1 jar, tanwin, nida, al, dan atau dalam kitabnya Imam Al-Ajurmi dikatakan 3 ya. Ya fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli al alifi wal lam ya.
Ya, Allahu taala alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas tentang yaitu fi'il dan pembagiannya mungkin di pertemuan selanjutnya lagi. Besok kita masih bahas tentang fi'il dan harf secara singkat saja. Untuk besok kita akan membahas tentang fi'il dan harf dan mungkin kita tidak membahas tanda-tandanya karena tanda-tandanya hanya beberapa saja. Biasanya dimasuki dengan tak taknis dan dia biasanya tidak berharokat tanwin dan semisalnya. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.